Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa guys. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas satu kasus yang unik tapi gila banget guys. Poligami. Mungkin ada banyak pendapat ya tentang hal yang satu ini. Tapi kalau menurut aku pribadi, dengar kata-kata ini aduh udah serem banget. Nggak ngebayangin deh kalau diginiin, pasti sakit banget ya teman-teman. Dan mungkin kebanyakan wanita juga pastinya ngerasa nggak rela banget kalau harus berbagi suaminya dengan wanita lain dong. Tapi kalian tahu nggak sih teman-teman, jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh sempat nonton film dokumenter dan di situ ceritanya tentang seorang pria yang punya puluhan anak guys, puluhan anak dari beberapa wanita, dan mereka semua itu tinggal di tempat yang sama dan katanya sih akur. Aduh, aku ya sebagai wanita yang memang kayaknya ngerasain itu sakitnya gimana, berpikir loh kok bisa akur sih, kuat banget sumpah. Dan parahnya lagi ya, pria ini tuh bukannya nikahin wanita yang saling gak kenal gitu. Beberapa dari mereka tuh saling mengenal, bahkan punya hubungan darah guys. Anak-anak mereka pun sampai dibagi jadi beberapa tim. Saking banyaknya guys, aduh boleh ketawa gak sih teman-teman? Padahal ironis banget sih ya. Oke deh, langsung aja yuk kita bahas gimana sih ceritanya. Cerita kali ini tentang seorang pria asal Utah, Amerika Serikat yang bernama Thomas Arthur Green. Dia lahir pada tahun 1948. Ibunya bernama Bertha Anderson dan ayahnya bernama Wilbur John Green. Tom berasal dari keluarga yang lumayan berada. Dia anak keempat dari 6 bersaudara. Tom sekolah di Olympus High School. Dia lulus pada tahun 1966 dan dia ini ya dikenal sebagai remaja yang normal pada umumnya aja. Dia punya banyak teman. Tapi Tom ini adalah seorang Mormon teman-teman. Nah, Mormon itu adalah satu kelompok agama yang ada di Amerika Serikat. Dia ini infonya sih mirip-mirip ya dengan agama Kristen karena sama-sama percaya dengan Alkitab. Cuma Mormon itu punya kitab sendiri juga, yaitu kitab Mormon. Dan kepercayaan para penganut Mormon kepada Tuhan itu juga berbeda dengan kepercayaan umat Kristiani. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan aku ada kayak salah penjelasan, karena memang infonya ini aku baca dari internet, yang aku rangkum dari internet gitu teman-teman. Nah, by the way, bagi para penganut Mormon, semakin banyak seseorang punya anak, semakin tinggi juga nanti level mereka atau kasta mereka gitu ya di surga. Di negara bagian Utah ada banyak banget kasus poligami yang pastinya ilegal, karena memang di sana nggak diizinin seseorang tuh punya istri lebih dari satu. Makanya para pelaku poligami di sana yang punya istri banyak ya paling nikah secara sah menurut negara cuma sama satu wanita, dan sisanya dia nikah sah secara agama aja gitu. Salah satu yang melakukan poligami semacam ini adalah Thomas Arthur Green. Dia punya 6 orang istri dan 29 anak guys. Nah, aku bakal ceritain sama kalian satu persatu dari istrinya yang pertama sampai ke-6, gimana dia ketemu sama istrinya dan gimana juga sampai dia bisa membujuk istrinya untuk mau menikah dengan dia. Istrinya yang pertama bernama Linda. Saat menikah dengan Linda, Tom itu sudah berumur 35 tahun, sedangkan Linda masih berumur 14 tahun, teman-teman. 14 tahun dong, masih di bawah umur. Sama 35 tahun, kayaknya itu lebih cocok jadi ayah dan anak gak sih? Tapi karena Tom ini adalah seorang Mormon, jadi ayahnya Linda bilang, udah nak, gak apa-apa, kamu mau aja nikahin sama dia. Dia itu seorang penganut Mormon, jadi mungkin ya dia cuma pengen membangun keluarga bahagia aja. Tom itu pria yang baik, dia nggak mungkin lah ambil keuntungan dari gadis kecil kayak kamu. Tapi selain itu, keputusan Linda mau menikah dengan Tom, katanya sih karena mereka berdua itu memang saling mencintai. Tapi anak umur 14 tahun dong guys, apa sih taunya mereka tentang cinta ya, sampai menikah begitu. Nah, lanjut ke istri kedua. Istri kedua Tom itu bernama Shirley. Mereka bertemu pertama kali pada saat Shirley berumur 15 tahun, dan saat itu Shirley bekerja untuk Linda.
istri pertamanya Tom. Semakin lama Shirley di sana, dia semakin deket sama Tom dan akhirnya memutuskan untuk menikahlah mereka, guys. Dan bagaimana dengan istri ketiganya Tom? Persiapkan diri, pikiran, dan mental kalian nih teman-teman, karena ini pasti bakal bikin kalian mangap. Jadi istri ketiganya Tom itu adalah ibu kandungnya Shirley. Stres banget gak sih guys? Aduh, ibu dan anak dua-duanya disikat dong sama dia. Nama ibunya Shirley adalah June. Istri keempatnya bernama Leanne. Tadinya Leanne itu nggak tinggal di Utah, tapi pas dia pindah ke sana langsunglah ketemu sama Tom ini. Pas pertama kali ketemu, Tom nih langsung kiss Leanne, guys. 2 hari kemudian mereka langsung nikah. Dan kalian tahu nggak Leanne ini siapa? Leanne adalah anak kandung dari salah satu istrinya Tom. Serem banget ya guys, ketemu anak tiri langsung disosor sama dia, 2 hari kemudian dinikahin. Aduh, gila ini. Menurut Leanne, dia nggak pernah menganggap Tom sebagai ayahnya. Jadi ya dengan gampang sih dia bisa jatuh cinta dengan Tom. Lebih gilanya lagi, ibunya Leanne ini nyetujuin aja ya guys ya. Lanjut, istri kelima Tom bernama Carrie. Dia nggak jelasin pertama kali ketemu dengan Carrie itu kayak gimana. Yang jelas pas ketemu, Tom minta Carrie untuk nikah sama dia. Carrie mau, menikahlah mereka. Nah, yang terakhir tapi nggak kalah bikin kaget gitu ya teman-teman, istri ke-6 Tom yang bernama Hannah. Pas pertama kali ketemu dengan Hannah, Tom juga langsung mencium Hannah, guys. Emang demen nyosor-nyosor ya cowok ini ya. Hannah ini siapa? Hannah adalah adiknya Carrie, adik kandung loh teman-teman. Jadi istri ke-6 Tom adalah adik dari istri kelimanya. Jadi pada saat pernikahannya Tom dan Carrie, Hannah ini kan datang ya, menyaksikan juga tuh teman-teman. Di hari itu juga belum pulang ke rumah. Setelah upacara pernikahan, Tom nih ngomong sama Carrie, Carrie, aku pengen nikahin adik kamu juga tuh, kayaknya dia bagus juga kalau join sama keluarga kita katanya. Terus Carrie bilang iya nggak apa-apa, dia setuju. Dia ngomong lah sama Hannah, sama adiknya itu kan, dia bilang, Hannah, aku pengen kamu nikah juga deh sama Tom. Nggak habis pikir. Dan lebih parahnya lagi nih teman-teman, pas mereka pulang mau ke rumah itu kan naik mobil, ada supirnya kan. Terus Tom ini nyuruh Carrie untuk duduk di depan barengan sama supir, dan dia sama Hannah itu duduk di kursi belakang. Terus di kursi belakang itu Tom goda-godain Hannah gitu, ngerayu-ngerayu dia, padahal yang duduk di depan tuh istrinya dan baru banget, belum ada 1 hari, baru beberapa jam dia nikahin. Aduh. Di perjalanan Tom sampai beneran mencium bibir Hannah, guys. Dan Hannah bilang, oh Tom, mata kamu bagus, aku pengen deh punya anak matanya kayak kamu. Terus Tom bilang, oh iya, aku tahu kok gimana cara mewujudkannya. Menjijikan banget ya teman-teman. 3 minggu kemudian menikahlah mereka. Sumpah ya, Tom ini benar-benar nggak ada puasnya kayaknya teman-teman. Baru banget nikah, masih di hari yang sama pernikahannya gitu ya, udah mikirin mau nikahin cewek lain lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kalian semua dijauh-jauhin ya dari pria seperti ini teman-teman. Tom, ke-6 istrinya dan anak-anak mereka tinggal di Green Haven. Green Haven itu yang namain ya pastinya Tom lah. Itu dari namanya, Thomas Arthur Green. Jadi Green Haven, surganya si Tom gitu. Ya gitulah mungkin maksudnya ya. Jadi Green Haven ini adalah seperti padang pasir yang luas tuh teman-teman. Awalnya Tom gak tertarik sama lahan itu karena kata dia kelihatan gersang banget, tandus, jauh dari mana-mana, warung pun gak ada di deket-deket situ. Banyak ular juga guys di sana. Tapi akhirnya diambil juga tuh sama Tom karena itu satu-satunya lahan yang bisa dia beli tanpa harus pakai uang muka. Di Green Haven itu Tom gak bangun rumah teman-teman, tapi dia beli beberapa rumah trailer, terus ditaruh lah di sana berbentuk lingkaran gitu. Di masing-masing rumah trailer itu ada beberapa kamar ya di dalamnya, tapi di rumah trailer yang milik Tom itu cuma ada 1 kamar, kayak kamar utama untuk dia dan istri-istrinya. Jadi dijadwalin tuh teman-teman, misalkan hari Senin tuh ya gilirannya Hannah yang tidur sama Tom, terus Selasa siapa, Rabu siapa, kayak
gitu. Seperti yang aku bilang tadi, Tom punya 29 anak ya dari ke-6 istrinya. Tapi pada saat Tom berumur 51 tahun, 3 anak tertuanya pergi kabur dari sana. Dan ini ada sedikit cerita ya teman-teman. Mungkin ini salah satu alasan kenapa 3 anak tertua Tom tuh kabur dari rumah itu. Jadi anak paling tua Tom itu bernama Mel, seorang anak laki-laki. Nah, ada nih sempat salah satu cewek yang kerja di sana bantu-bantuin mereka. Namanya Candice, umurnya sekitar 13-14 tahunan gitu teman-teman. Nah, anaknya Tom yang paling tua itu yang bernama Mel tadi, dia suka sama Candice. Dia ngomong sama ibunya kalau dia tuh suka sama Candice gitu. Pacaran lah Mel sama Candice ini teman-teman. Ya memang sih masih pacaran cinta monyet, pacarannya anak remaja gitu teman-teman, namanya 13 tahun ya. Tapi tahu nggak sih teman-teman, si Tom ini malahan goda-godain Candice. Dia bilang sama istri-istrinya, kayaknya Candice itu adalah gadis yang baik deh. Kayaknya seru dan bagus tuh dia kalau sampai join sama keluarga kita. Kalau nanti dia udah 16 tahun mungkin ya bisa aku nikahin dia. Soalnya dia juga kayak tertarik sama aku. Dia suka kayak flirt gitu, kayak goda-godain aku. Pede banget ya guys. Dan istri-istrinya pun setuju aja. Makanya setiap kali Candice datang ke area rumah mereka itu, ke Green Haven, si Tom ini didandanin rapi gitu sama istri-istrinya. Dan pastinya ya Mel akhirnya tahu tentang hal ini. Makanya aku bilang mungkin ya ini salah satu alasan juga dia pergi kabur dari sana. Gila banget ya, pacar anaknya yang baru umur 14 tahun, 13 tahun gitu pun diembat juga gitu sama dia guys. Udah punya 6 istri loh, nggak puas-puas. Tapi ke-6 istri Tom bilang kalau mereka sayang banget sama Tom. Mereka sama sekali nggak berpikir kalau Tom itu adalah pria tua yang cabul. Tom sendiri pun bilang di salah satu interview, banyak banget orang-orang yang kritik aku karena menikahi wanita-wanita yang masih di bawah umur katanya. Tapi masa salah aku? Ya kalau emang kalian kayak gitu salahin Tuhan lah. Kenapa guys? Karena menurut Tom, ya kenapa Tuhan menciptakan wanita-wanita muda itu di umur yang katanya masih belum siap, masih di bawah umur, tapi udah bisa hamil, udah bisa ngelahirin, ya berarti kan mereka udah siap. Pemikiran macam apa nggak sih teman-teman? Ya udah bisa, belum tentu udah siap ya teman-teman, itu kan beda. Tom juga bilang kenapa dia memilih 6 orang wanita itu menjadi istrinya, karena mereka adalah wanita-wanita yang dipilihkan Tuhan untuk dia. Karena Tuhan yang bilang ke dia kalau dia harus nikahin wanita-wanita itu. Dan menurut Tom, dia nggak pernah merasa nggak bermoral guys, karena walaupun pernikahan dia dengan kebanyakan istrinya tuh memang nggak diakui oleh negara, tapi katanya udah ada kok upacara keagamaan yang sakral untuk pernikahan kami, jadi ya kami udah sah gitu sebagai suami istri. Umur anak-anaknya Tom juga nggak beda jauh, karena misalkan dia menghamili istri pertamanya, terus nggak lama istri keduanya atau istri ketiganya hamil, begitu yang lain lagi ganti-gantian gitu guys. Aduh, nggak ngebayangin ya punya anak sebanyak itu, apa nggak pusing ya? Dan seperti yang aku bilang di awal, saking banyaknya anak-anaknya ini harus dibikinin tim. Jadi ada tim A, isinya siapa aja, tim A, B, C, D, sampai E. Di salah satu wawancara, istrinya Tom juga ditanya, kamu keberatan nggak sih kalau harus berbagi Tom dengan wanita lain begitu? Dan dia bilang, enggak, saya sama sekali nggak keberatan. Justru saya merasa sebagai wanita yang egois banget kalau saya nggak membagikan Tom dengan wanita lain, karena Tom itu adalah pria yang baik, dia bisa memperlakukan wanita dengan baik. Dalam 1 tahun, Tom menghabiskan sekitar $40.000 atau rupiahnya itu sekitar 500 jutaan guys untuk biaya hidup mereka itu. Anak-anak mereka diajarin dari rumah, bahkan nggak boleh keluar. Kalau misalkan mau keluar dari area Green Haven ya harus ditemenin sama Tom, nggak boleh sendiri aja. Mungkin takut ada dapet ini kali ya, takut anaknya pinter gitu, terus dapat pemikiran yang bagus dari orang-orang, jadi ngelawan dia gitu, mungkin bisa jadi kan. Dan menurut Tom, istri-istrinya itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Linda itu dingin, dewasa, dan pinter, ingatannya juga tajam banget. Shirley adalah seorang ibu yang setia, rajin, dan katanya kalau lagi berhubungan Shirley itu beda banget dari yang lain. Bisa-bisanya ya Tom ini ngomong begini pada saat diwawancara. Sedangkan Leanne, dia membuat hidup keluarga Tom bahagia, dan Tom juga suka banget katanya sama cara berpakaiannya Leanne, sama cara dia jalan. Carrie benar-benar membuat Tom kagum, karena katanya Carrie ini nggak pernah ngeluh, dan setelah menikah Tom tuh nggak pernah sekalipun bertengkar sama Carrie guys.
Menurutku aneh ya, hubungan pasangan gitu nggak pernah ada ributnya. Too good to be true lah guys. Sedangkan Hannah, menurut Tom dia gadis yang luar biasa. Dia kuat, atletis, dan mempesona. Sedangkan untuk June, Tom nggak sebutin apa-apa. Tom bilang dia ngerasa sangat beruntung karena punya istri kayak mereka. Dan pernah katanya gitu ya, Tom tuh pergi keluar bawa ke-6 istrinya. Terus ada seorang supir truk yang ngomong sama Tom, itu semua wanita-wanita muda dan cantik itu adalah istri kamu semuanya? Iya, kata Tom. Waduh, gimana caranya? Kok bisa sampai punya istri sebanyak itu? Gimana caranya? Bagi-bagi dong tipsnya gitu. Dan Tom ini kayak sambil bangga banget guys ceritain ini. Terus dia bilang, aku bilang sama supir truk itu, ya kamu harus bisa memenuhi kebutuhan dia secara materi, secara emosional, dan lain-lain. Padahal ya teman-teman, ke-6 istrinya Tom itu juga bantuin Tom untuk cari uang loh. Mereka jual majalah ke luar di jalan-jalan gitu ke orang-orang. Dan menurut Tom, kalau istri-istrinya tuh lagi bawa anak-anaknya, dapat uangnya lebih banyak, jual majalahnya tuh lebih banyak gitu. Makanya Tom itu menyebar ke-6 istrinya ke berbagai daerah untuk jual majalah sambil bawa anak mereka. Nah, ini ada satu cerita yang menurut aku sedih banget ya. Salah satu anak Tom bernama Gary, dia mengalami Down syndrome. Ini anak Tom dari istri pertamanya, Linda. Gary ini mengalami Down syndrome dan suatu hari trailernya Linda dan anak-anak itu kebakaran, guys. Semua anak-anaknya berhasil dikeluarin sama Linda kecuali Gary ini, dan dia akhirnya terbakar di dalam trailer itu. Kasian banget ya. Tapi Tom bilang kenapa dia maksain walaupun materinya nggak cukup tapi punya istri dan anak sebanyak itu, semuanya demi keyakinan agamanya. Seperti yang aku bilang tadi ya, semakin banyak anak semakin tinggi juga statusnya di surga nanti. Oh ya, ada juga nih teman-teman, pada salah satu interview Shirley ditanyakan sama reporternya, kamu nggak aneh emang ngelihat suami kamu bermalam sama ibu kamu? Dan Shirley jawab apa? Dia bilang seperti ini teman-teman, mungkin orang-orang bakalan aneh sama hal ini, tapi saya sadar kalau ini adalah cara saya percaya hidup itu harus dijalani dengan keyakinan agama, dan ini adalah agama yang sangat saya pegang dari kecil. Pada tanggal 9 Juli tahun 99, Tom dan istri-istrinya itu dipanggil oleh jaksa wilayah setempat. Dan pada tanggal 18 Mei 2001, Tom akhirnya ditangkap. Dia didakwa atas 4 dakwaan poligami dan 1 dakwaan kegagalan membayar tunjangan anak. Tom juga didakwa karena dia melakukan hubungan intim dengan anak yang masih di bawah umur. Dia dihukum penjara selama 6 tahun, guys. Dan pada saat Tom di penjara, salah satu istrinya itu ada yang pergi ninggalin dia, kabur bawa anak-anaknya juga. Tom bebas pada tahun 2007. Setelah bebas ya dia menjalani kehidupannya seperti biasa lagi. Dan pada tanggal 28 Februari 2021, Thomas Arthur Green meninggal dunia karena COVID, teman-teman. Ternyata begitu ya akhir hidupnya, meninggal karena COVID-19. Dan istri-istrinya masih tinggal di Green Haven. Aduh, kepikiran sih anak-anaknya yang banyak itu gimana nasibnya. Semoga mereka punya kehidupan yang jauh lebih baik ya teman-teman. Menurut kalian gimana dengan cerita kali ini? Bener-bener gila dan menjijikan banget ya. Jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Aku pengen banget denger apa pendapat kalian. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton. Aku makin semangat juga bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.